selamat datang kembali di Game Talk Suara Remaja. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup sering terjadi di kalangan remaja, yaitu balap liar. Dan bersama saya Karen, hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Boleh silakan masuk. Ini ya. Oke, mari kita memperkenalkan ya. Pertama ada Jonathan, seorang remaja yang dulunya pernah terlibat balap liar, namun sekarang sudah berhenti. Halo Jonathan. Halo semuanya, nama Karen. Saya senang bisa berbagi pengalaman di sini. Oke, kedua ada kita kedatangan kakak pendeta Michelle ya. Halo Michelle. Halo Karen, halo juga semua pendengar. Senang loh bisa berbagi di sini. Oke, sebelumnya boleh nanya dari Jonathan pernah lihat pendeta Michelle nggak ya? Enggak. Enggak. Kalau pendeta Michelle pernah lihat Jonathan nggak? Pernah ketemu waktu itu sekali di berita sebagai pelaku. Oh iya, lihat ya berarti ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Menurut Jonathan, apa yang dimaksud dengan balap liar sih? Balap liar itu kegiatan balapan menggunakan motor atau mobil yang dilakukan tanpa aturan keselamatan. Terus mengapa kegiatan ini bisa dikaitkan dengan pergaulan bebas di kalangan remaja? Banyak remaja ikuti karena pengaruh teman atau karena pembuktian diri. Karena suasana yang bebas, sehingga ada pergaulan bebas seperti nongkrong sampai malam atau tawaran uang dan bahkan ada yang mengikuti geng motor. Ya, Michelle apakah ada tambahan? Ada izin saya menambahkan sedikit ya. Kalian tahu nggak kenapa balap liar ini bisa terjadi? Kurang tahu tuh kenapa. Nah, balap liar ini biasa bisa terjadi muncul karena kebutuhan remaja untuk diterima dan untuk mencari identitas diri ya. Oke. Ya, kalau nggak ada pengawasan, remaja ini bisa terbawa arus sadar diri. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kedua ya, sorry. Jonathan bisa memberi contoh kasus balap liar yang cukup menonjol di Indonesia atau mungkin fakta menarik di balik kejadiannya? Ada banyak, tapi yang paling sering ada di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Sehingga berakhir dalam kecelakaan karena jalan umum memang tidak dipakai untuk dirancang untuk balapan. Juga bisa sampai anak meninggal karena tebakan keras. Hal yang lebih penting atau lebih sedih adalah banyak dari mereka masih di bawah umur. Wah, memprihatinkan sekali ya. Kalau mereka juga Ya, ini menunjukkan kalau masalahnya bukan cuma di balap liar aja, tapi juga di pola pikir remaja yang merasa dan berpikir kalau nggak apa-apa ya kan. ya Padahal masalah ini dampaknya cukup besar dan berbahaya. sekali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tiga. Apa fakta utama yang menyebabkan remaja itu bisa terlibat dengan balap liar? Apakah karena perhatian atau pengaruh teman sebagainya? Menurut saya lebih ke pengaruh teman. Oke. Karena ada rasa ingin diakui atau karena kurangnya kontrol diri atau dan kurang pengawasan dari keluarga. Kalau Michelle, Ya betul, pengaruh teman sebaya juga sangat kuat ya di usia remaja. Tapi perhatian orang tua itu juga nggak kalah penting loh. Ya. Remaja yang merasa tidak diperhatikan biasanya cenderung mencari validasi dari orang lain atau bahkan
Kalau boleh tahu, apa dampak signifikan dari balap liar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar? Oh, Dampak signifikan dari balap liar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. ada dampaknya besar. Pertama, membahayakan pengguna jalan lain. Kedua, mengganggu ketertiban karena suaranya bising. Dan ketiga, merusak fasilitas umum. Misalnya, Nah, menurut saya ya, pihak berwenang itu tentunya memikirkan dong. iya. Nah, tapi peran sekolah dan keluarga juga tentunya nggak kalah besar. Pendampingan dan edukasi itu bisa menjadi salah satu pencegah paling efektif dalam masalah ini. Nah, dan kita juga tentunya harus memberikan ruang aman untuk para remaja agar mereka dapat mengekspresikan diri mereka tanpa harus terjerumus ke hal-hal negatif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Dalam konteks iman dan agama, bagaimana pendekatan spiritual itu dapat digunakan sebagai cara pencegahan efektif terhadap balap liar? Saya sebagai pendeta ya, menurut saya pendekatan spiritual ini mengajarkan banyak nilai-nilai tanggung jawab nih teman-teman. Contohnya seperti menghargai hidup dan juga menjaga diri. Remaja yang biasanya punya hubungan spiritual kuat, nah, biasanya memiliki arah hidup yang lebih jelas dan tidak mudah kemana-mana. Bisa berikan beberapa contohnya mungkin? Nah, misalnya nih ya, kegiatan gereja bisa menjadi wadah positif, sehingga mereka tidak bisa mencari validasi dari hal-hal berbahaya. Lalu itu apakah Anda setuju dengan tanggapan ini? Ya, setuju. Saya saya berhenti mengikuti balap liar setelah mengikuti kegiatan keagamaan dan mencari lingkungan yang lebih positif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari podcast ini? Dan bagaimana kita bisa memotivasi remaja untuk menghindari balap liar dengan kalimat yang persuasif ya? Kesimpulannya, balap liar ini bukan cuma hiburan semata ya. Nah, dia ini masalahnya bisa membawa dampak dan resiko yang besar bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, bahkan orang lain. Remaja pun juga harus sadar bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dijaga. Kalau jalan gimana sih? Saya sudah pernah di dunia itu dalam perjalanan. Tidak ada yang kemenangan yang bisa dibanding dengan risiko yang kalian ambil. Lebih baik mencari komunitas yang positif dan lingkungan yang nyaman. Oke, itu terima kasih dari hari ini. Jadi buat kalian semua pendengar, ingatlah bahwa adrenalin sesaat itu tidak sepadan dengan masa depan yang bisa hilang dalam sekejap. Pilihan kecilmu hari ini itu menentukan perjalanan hidupmu nanti. Terima kasih ya untuk Jonathan dan Indonesia sudah berbagi hari ini. Apakah ada kata-kata terakhir mungkin dari Jonathan? Sudah. Sama, makasih banget atas kesempatannya saya bisa ikut podcast di sini. Kami juga ingin meminta maaf jika ada salah kata, itu atau bahkan ada kata-kata yang menyinggung. Ya pokoknya kalian jangan menganggap masalah balap liar ini adalah masalah yang sepele ya. Tentunya masalah ini yang memiliki dampak yang besar. Ya seperti yang Kak Mas juga tahu lah ya. Masalah ini, iya, masalah ini cukup banyak di masyarakat, apalagi di Indonesia, di kalangan anak-anak remaja yang merasa kalau hal ini tuh keren ya kan. Iya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya. Boleh bareng-bareng ya? Gentol, suara